Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ada dalam satu perjalanan dan saya singgah di satu tempat. Tapi saya percaya setiap kita harus tetap merenungkan firman Tuhan. Setiap kita harus tetap mendapatkan benih firman Tuhan. Karena firman itulah setiap pagi kita konsumsi dan setiap pagi kita rindu untuk merenungkannya bersama-sama. Sehingga pada akhirnya sepanjang hari ini kita akan berjalan dalam kuasa. Sepanjang hari ini kita akan berjalan dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, masih bersama saya Pastor Glenn Latuhero dan masih dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun kami di sepanjang hari berjalan ini. Sehingga kami percaya apapun yang kami hadapi, apapun yang akan kami lalui, bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bapak bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat 33 bilang seperti ini, semuanya itu kukatakan kepadamu, Yesus bilang, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini yang mau saya sampaikan adalah perkataan damai. Seringkali Yesus selalu mengungkapkan ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, ketika dia berjumpa dengan murid-muridnya, satu yang selalu dia sampaikan, damai sejahtera melingkupi setiap kamu. Damai sejahtera ada bersama-sama dengan kamu. Sehingga apa yang Alkitab katakan dan catat kita pelajari pada pagi hari ini, mengatakan semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Jadi saya percaya betul saudara yang dikasih dalam Tuhan, perkataan Yesus adalah perkataan yang menguatkan. Perkataan Yesus adalah perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Itu yang seharusnya kita miliki dalam keseharian kita. Jangan justru perkataan kita mencaci maki. Jangan justru perkataan kita menyerang orang lain. Jangan justru perkataan kita menghakimi orang lain. Sehingga akhirnya hidup kita bukannya jadi berkat, malah hidup kita jadi batu sandungan. Alkitab jelas mencatat, semua yang kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Jadi sederhananya perkataan Yesus adalah perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Itu sebabnya setiap pagi saya rindu membagikan firman. Kenapa? Karena dari firman itu kita timbul damai sejahtera. Dari firman itu timbul pengharapan. Dari firman itu timbul kekuatan. Karena firman adalah kekuatan. Sehingga saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena firman pagi hari ini kita dengar mengingatkan kita bahwa yang pertama, perkataan kita haruslah perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Kita terpanggil untuk ada dan tinggal di muka bumi ini. Dunia sudah terjual di bawah kuasa dosa. Karena itu Yesus bilang, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Betul, sebagian kita akhirnya merasakan beratnya ikut Tuhan. Kok beratnya ikut Yesus, kok penuh dengan tantangannya. Tapi ini sudah dikatakan oleh Yesus. Dan firman-Nya akan selalu memberikan damai sejahtera. Itu sebabnya setiap hari kita perlu mendengarkan firman. Kenapa? Karena setiap hari kita akan menghadapi masalah. Setiap hari kita akan menghadapi tantangan. Setiap hari kita akan menghadapi pergumulan. Kita perlu firman karena firman memberikan damai sejahtera di hati kita. Dengan firman kita tahu rencana-rencana Allah pasti tergenapi sekalipun ada di hadapan kita ada berbagai macam tantangan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah hari ini melalui firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 33 ini kita belajar. Yang pertama, biarlah hidup kita, perkataan kita dipenuhi dengan perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Sehingga akhirnya kita berpikir sebelum kita berkata-kata, kira-kira yang saya katakan ini kepada orang lain nyakitin hati dia nggak? Kira-kira kalau saya ngomong gini sama istri saya nyakitin hati dia nggak? Kira-kira kalau saya ngomong gini kepada suami saya nyakitin hati dia nggak? Kalau saya ngomong kasar begini ke anak-anak saya nyakitin hati dia nggak? Atau justru hidup saya tidak lagi jadi batu loncatan, tidak lagi menjadi berkat buat orang lain?
justru menjadi batu sandungan, menjadi batu hambatan buat orang lain untuk mengenal Kristus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi yang pertama melalui ayat ini kita belajar bahwa perkataan kita hendaklah perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukankah Yesus sendiri mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai, mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Yang kedua kita pelajari dari ayat ini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Maksudnya apa? Setiap hari kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena di firman itulah kita mendapatkan damai sejahtera. Kita nggak akan pernah bisa membagikan damai sejahtera ke orang lain kalau kita terlebih dahulu tidak memiliki damai sejahtera Kristus. Sehingga akhirnya kenapa ada banyak orang gampang menyerang, gampang menghakimi? Karena hatinya sudah dikasih dalam Tuhan, tidak memiliki lagi damai sejahtera. Sehingga hatinya hanya dipenuhi dengan menghakimi, cari-cari kesalahan orang lain, penuh dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang kotor. Sehingga akhirnya pagi hari ini kita mengerti, dunia terjual di bawah kuasa dosa. Kita ada di tengah-tengah dunia. Bagian kita terus perbanyak firman. Sehingga akhirnya firman yang daripada Kristus itu yang mendatangkan damai sejahtera, menguatkan kita, meneguhkan hati kita, bahkan memimpin kita untuk tetap bisa menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, dari tempat ini biarlah pagi hari ini kita memulai dengan firman. Dan kita sudah mempelajari firman Tuhan yang mengingatkan kita, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu karena Yesus sudah menang dan Yesus memberikan setiap kita damai sejahtera itu. Miliki damai sejahtera itu, tinggal dalam damai sejahtera itu, bagikan damai sejahtera itu bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga akhirnya kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur karena di hari ini kami mendapati firman-Mu bahwa kami tidak perlu takut menghadapi apapun yang akan kami hadapi, sebab firman-Mu tetap tinggal dan menjadi damai sejahtera di hati kami. Bahkan biarlah kami memulai hari kami selalu dengan firman-Mu, karena dalam firman-Mu kami menemukan damai sejahtera, sehingga damai sejahtera itu kami bisa bagikan bagi orang-orang yang akan berjumpa dengan kami di sepanjang hari ini. Hamba berdoa buat setiap teman-teman Bible and Coffee yang pagi hari ini mendengarkan, merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami semua, Tuhan mampukan kami semua untuk memiliki perkataan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, untuk memiliki sikap yang selalu mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tetaplah jadi damai sejahtera bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.